Oke, jadi mungkin kita lihat dulu apa yang terjadi di kalian punya Google Classroom. Pak share dulu. Hmm. Oke, ini tugas coba kita lihat. Ini dari bulan Januari. Ya, lihat ini ada berapa orang yang belum kerjain. Alvin ada di sini, Alvin. Alvin ada di sini. Kupang Squad ini siapa ini? Rudolf seperti biasa. Susana, Teresa Putri, Vicky. Vicky ada di sini. Jadi ini masih berapa orang? Bayangkan ini Pak sudah ingatkan dari sebelumnya. Ini sudah dari bulan Januari, 28 Februari. Bayangkan ini tugas ini sudah mau 1 bulan. Tidak tahu nih kalian yang lain buat apa saja. Ulangan coba kita lihat dulu. Sebentar. Kita pastikan dulu ulangannya ada berapa orang yang belum mengerjakan. Ini dari 4 Februari ya. Baru 11 orang. Total semua berapa kalian? 14. Kurang 3. Kita lihat. Siapa yang sudah kerja? Valeria sudah kerja. Muhammad. Sandini. Yosafat. Stevi. Felicial. Victoricus. Alvin. Maria. Sozima. Susana. Itu saja. Sisanya belum dikerjakan. Belum mengerjakan. Tidak tahu 3 ini siapa. Semoga ada yang 3 itu ada di sini. Kalian bisa tahu ya kalau belum kerja. Ya berarti mungkin nilai tidak ada. Kemudian sekarang kita lihat ulangan dulu. Ulangan kita sudah bahas atau belum ya Pak? Lupa lagi. Oke, ulangan kurang 1 ya. Sisa 1 yang belum mengerjakan. Oke, di sini. Stevi, Valeria, Felicia, Sandini, Yosafat, Alvin, Savio, Muhammad, Felix, Maria, Victoricus, Sozima, dan Susana. Pasti Rudolf yang belum. Ya. Jadi, Rudolf ada tuh Pak, dia nama Felix tuh. Felix. Oh, oke. Berarti siapa ini yang belum ini? Tessa sudah belum? Tessa? Mungkin Iya, belum. Pak. Belum. Ya, ini. Oh, Tessa. Jadi pokoknya yang lain tolong saling mengingatkan siapa yang belum. Kayaknya Pak sudah ini tuh pernah rekap ya untuk yang belum kerja ulangan tugas. Sudah. Dan ya, UTS sisa 1 ya. Oke, berarti mungkin ini saja sekarang Pak lanjut dulu materi ya. Materi yang kemarin itu kan kita sudah bahas tentang cellular respiration. Ya, cellular respiration kemarin kita sudah bahas tentang mengapa sampai tubuh itu dapat tutup jendela. Sudah satu dengar ya. Jadi kita sudah tentang mengapa sampai tubuh kita itu perlu untuk melakukan
respirasi. Tolong ditonton lagi video sebelumnya. Jadi kalau untuk mau menghasilkan energi itu kita butuh dua komponen, ya kan? Makanan dan juga oksigen. Nah, jadi dan oksigen ini pastinya didapatkan dari bernapas. Jadi kemarin itu mungkin masih ingat minggu lalu Pak sempat singgung bahwa makan tanpa bernapas atau bernapas tanpa makan tidak bisa. Kedua aspek ini merupakan satu paket yang tak terpisahkan, yang harus ada supaya energi itu bisa dihasilkan. Kalau salah satu saja yang ada, tidak bisa, gitu ya. Nah, nanti bagaimana proses yang menghasilkan energi itu nanti terjadi di dalam kita punya sel-sel tubuh. Makanya kenapa dia bilang cellular respirasi. Jadi respirasi yang berlangsung pada tingkat sel. Nah, ini untuk membedakan respirasi yang selama ini kita bilang breathing. Ya, atau kemarin itu ini sekedar merefresh kembali yang kemarin itu. Jadi beda antara respiration dan breathing. Ya, atau breathing itu ya bernapas. Kita cuma sekedar mengambil oksigen dari luar, dari lingkungan sekitar, masuk ke dalam tubuh. Dan nanti itu oksigen dia bawa masuk lagi ke kita pun sel-sel tubuh. Nah, untuk nanti itu oksigen direaksikan dengan glukosa yang berasal dari makanan yang kita makan, itu baru nanti direaksikan atau dioksidasi untuk menghasilkan energi. Seperti itu ya. Ya, jadi tinggal dilihat saja ini dia punya outcome, artinya kalian bisa memahami apa itu konsep dasar dari respirasi dulu, fotosintesis nanti. Kemudian dia punya tahap-tahap. Nah, nanti perhatikan, bentar. Oke. Nanti yang harus kalian perhatikan itu adalah dia punya tahap-tahap. Nanti baru Pak kasih share ini materi di sini. Dia ada tahap-tahap, kalian harus tahu tahap itu nama apa saja secara berurutan. Kemudian dia berlangsung di mana. Kemudian dia punya hasil itu apa. Nanti kita akan hitung jumlah energi yang dihasilkan itu berapa. Gitu. Sekarang mari kita lanjut dulu. Jadi ini tadi Pak sudah sempat singgung tadi. Jadi kita manusia dan hewan memperoleh energi itu dari makanan dan oksigen, yaitu oksigen kita dapat dari udara, kita bernapas biasa. Kalau makanan kita tidak bisa membuat sendiri karena kita bukan tumbuhan. Jadi kita hanya bisa memperolehnya dari tumbuhan atau dari hewan. Jadi kita mendapatkannya dari organisme lain. Begitu, di mana itu energi yang makanan yang kita makan itu sebenarnya dalam bentuk apa? Energi kimia. Jadi kita sudah belajar tentang konsep energi di kimia dan di fisika bahwa energi itu kan apa? Tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya toh? Jadi makanan yang kita makan itu sebenarnya itu energi kimia. Nah, terus kita makan itu untuk buat apa? Untuk keperluan kita beraktivitas setiap hari. Misalnya kita olahraga, berjalan apa itu semua berarti energi apa? Kinetik atau energi gerak misalnya. Atau untuk tumbuhan dia karena kebetulan bisa berfotosintesis sendiri, nanti makanannya itu dia bisa ambil juga untuk apa? Energi kimia itu dia ubah menjadi energi apa? Kinetik juga, energi gerak. Karena apa? Tumbuhan pakai itu untuk bertumbuh berarti dia tambah tinggi. Nah, itu dianggap bergerak karena berubah dia punya posisi. Begitu. Nah, itu contohnya bagaimana kita memanfaatkan energi yang tadi sudah dihasilkan dari respirasi seluler tadi. Cellular respiration. Oke, ini oksigen Pak lewat dulu, nanti baru kita sampai ke sini. Ya, di sini dulu. Jadi respirasi seluler itu tadi Pak sudah jelaskan ya bahwa itu proses di mana sel-sel kita itu menggunakan dua komponen toh, glukosa dan juga oksigen untuk nanti direaksikan untuk menghasilkan energi. Nah, energi di sini ingat, mungkin selama ini kita cuma ngomong secara gamblang saja, secara umum saya bahwa energi. Tetapi secara seluler, secara biologis kita harus tahu bahwa energi di sini dimaksudkan apa? Energi di sini adalah ATP. Jadi Pak Arab mulai sekarang kalian sudah bisa terbiasa kalau ada istilah ATP, adenosin trifosfat. Itulah yang merupakan, Pak ulangi lagi, ATP atau adenosin trifosfat itu merupakan bentuk energi yang satu-satunya bentuk energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Gitu ya. Jadi kalian bayangkan seperti kalau kita di Indonesia, kita hanya bisa menggunakan mata uang rupiah. Ya, tapi di luar sana memang ada begitu banyak ini. Sebentar ya Pak, matikan mic dulu.
Sorry, oke. Jadi misalnya kalau kita di Indonesia, kita punya banyak mata uang. Misalnya saya ada mata uang dolar, ada mata uang ringgit, ada pound sterling dan lain sebagainya. Tetapi sekarang saya berada di Indonesia, berarti saya harus menggunakan rupiah. Meskipun saya punya banyak mata uang itu pasti harus saya tukar dulu ke rupiah karena tidak bisa kita pakai belanja. Nah, kalian bayangkan seperti itu di sel. Sel tubuh kita itu sebenarnya di alam semesta ini ada begitu banyak bentuk energi. Ya, ada NADH, FADH, apa pokoknya nanti kita akan ada banyak. Tetapi sel hanya bisa menggunakan ATP saja. Dengan kata lain, begitu banyak bentuk energi di luar sana, mau tidak mau, kalau kita mau konversi, kalau kita mau gunakan, kita harus ubah dia ke dalam bentuk ATP. Begitu ya? Sorry, Pak sambil menghirup minyak kayu putih. Jadi seperti itu. Jadi Pak Arab sekarang kalian sudah bisa tahu bahwa ATP itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi ATP itu adalah kepanjangannya dulu ya, adenosin trifosfat. Dan itu kepentingan apa bagi tubuh, bagi makhluk hidup? Kepentingannya adalah dia ini merupakan molekul berenergi tinggi, ya, molekul berenergi tinggi yang merupakan satu-satunya bentuk energi yang bisa digunakan oleh sel. Bentuk energi yang lain memang ada, tetapi tidak bisa sel gunakan. Kalau memang mau digunakan, mau tidak mau, harus kita konversi atau harus kita ubah dia ke dalam bentuk ATP. Gitu ya. Nah, proses dari respirasi seluler ini, dia sifatnya eksergonik. Nah, ini Pak kurang tahu kalian sudah dapatkan ini di kimia atau tidak, tapi kalau ada istilah eksergonik, itu artinya suatu reaksi kimia yang membebaskan atau melepaskan energi. Ya wajar, karena kita makan itu kan tujuannya untuk apa? Makanannya itu bisa kita cerna, bisa kita reaksikan, bisa kita metabolisir untuk menghasilkan energi. Nah, kalau tidak menghasilkan energi ya percuma mau makan buat apa? Ya, toh? Jadi ini sifatnya adalah eksergonik. Jadi kalau ditanya apa saja karakteristik dari cellular respiration, salah satunya adalah dia bersifat eksergonik. Apa itu artinya eksergonik? Dia membebaskan energi. Membebaskan energi dari mana? Ya dari makanan yang kita makan. Bagaimana caranya itu makanan itu bisa dibebaskan dari energi? Ya pakai bantuan oksigen untuk mengoksidasi atau membakar dia. Jadi ketika dibakar istilahnya itu makanan langsung Oksigen. energi. Jadi kalian bayangkan seperti apa kalau kita lagi mau bakar apa begitu, kayak bakar kayu atau bakar kertas. Nah, kalian bayangkan kita bakar itu api itu oksigen, sedangkan itu benda atau objek yang mau kita bakar itu adalah apa? Glukosa ya, atau makanan. Nah, kita bakar menghasilkan apa? Asap. Nah, anggap saja asap itu yang energi yang dihasilkan. Nah, ini apa hubungan antara respirasi seluler dengan breathing, bernapas. Nah, ini kita lewat saja, Pak sudah jelaskan tadi. Bernapas itu ambil oksigen, masuk sampai ke kita alveolus, paru-paru. Ini mungkin kalian sudah dapatkan ini di materi Kurnas tentang sistem respirasi. Bagaimana kita mengambil oksigen sampai ke alveolus. Nanti di alveolus, pembuluh kapiler itu akan melanjutkan lagi pengangkutan oksigen menuju ke sel-sel tubuh. Menuju ke sel-sel tubuh. Nanti sel-sel ambil itu oksigen, terus tambah lagi dengan ini gula yang juga sudah dibawa oleh kita pun darah, baru nanti dia reaksikan itu untuk menghasilkan energi. Bila dia punya reaksi, ya C6H12O6, ini adalah rumus kimia dari glukosa, ditambah dengan oksigen, itu akan menghasilkan apa? CO2 dan H2O. CO2 dan H2O ini yang kita hembuskan, toh. Dari mana kita tahu bahwa yang kita hembuskan ini CO2 dan H2O. Nah, CO2 itu kalau misalnya saja kita hembuskan di ini larutan kapur, air kapurnya menjadi keruh. Nah, itu menunjukkan bahwa ada CO2. Nah, kalau ada H2O, nah H2O di sini atau air sebenarnya dalam bentuk uap air. Jadi kalau kita hembuskan napas ke kaca, kaca menjadi buram. Nah, itu menunjukkan bahwa ada uap air. Jadi CO2 dan H2O ini sebenarnya merupakan senyawa sampingan. Bukan ya bukan ini produk utama. Nah, jadi cuma produk sampingan, senyawa toksik atau limbah yang harus dibuang. Nah, itu merupakan anggap saya senyawa efek samping gitu dari proses respirasi seluler ini, begitu ya. Dan bayangkan seperti
Kalau saya mau membuat jus, ya toh, sudah ambil itu apa misalnya, jeruk atau buah apalah begitu. Kita ini kita mau buat santan, ya toh, santan, kita mau buat santan, kita ini parut dia tuh parut terus apa kita peras dia misalnya. Nah, produk utama yang mau kita ambil itu kan santannya. Sedangkan dia punya zat sisa atau produk sampingan itu berupa apa? Ampas. Ampas kita buang. Nah, ini juga sama. Jadi CO2 dan H2O ini ampasnya. Dan harus dibuang karena apa? Kalau tidak kita buang, dia akan meracuni kita punya tubuh. Jadi begitu. Jadi santannya itu atau produk utama itu apa? Energi ATP ini energi ini yang merupakan produk utama. Produk utama yang santan tadi yang kita ambil, sedangkan ampasnya tadi CO2, H2O itu kita buang. Buangnya dengan cara apa? Nanti sel itu akan bekerja sama dengan kita pun paru-paru. Jadi nanti paru-paru yang stok untuk apa kasih masuk dan kalau ada senyawa sampingan dia juga kasih keluar. Cuman heat ini panas, sebenarnya panas ini juga ya boleh dianggap dia juga senyawa sampingan begitu. Tapi di sini dia kasih dalam kurung karena memang energi ini juga sama toh, energi itu kan ATP dan bisa juga energi panas begitu. Tapi panas ini memang tidak bisa dimanfaatkan oleh sel, tetapi panas ini hanya bisa dimanfaatkan oleh mungkin tubuh kita secara umum. Artinya gini, kayak misalnya kalau kita kedinginan itu kan apa? Tubuh berkontraksi, menggigil. Berkontraksi itu apa? Supaya mau membakar ini glukosa ini. Glukosa dibakar dengan oksigen supaya apa? Menghasilkan energi, maksudnya panas supaya saya jangan kedinginan. Gitu. Itu contoh saya. Tapi sebenarnya kalau pada kondisi normal, mau kedinginan atau tidak, mau kepanasan atau tidak, pada kondisi normal, tubuh kita, sel-sel kita itu memang butuh energi. Sehingga ini energi ATP ini yang paling utama. Ya, ingat itu. Paling utama yang dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi nanti energi yang ada pada makanan itu akan ditransfer ke ATP. Karena apa? Tubuh tidak bisa langsung memanfaatkan energi dalam makanan. Dia hanya bisa memanfaatkan dalam bentuk ATP. Makanya mau tidak mau makanan itu pertama harus dicerna dulu. Cerna habis sampai yang bentuk paling sederhana, kita dapat glukosa, baru glukosa itu siap bereaksi dengan oksigen yang dengan bantuan paru-paru sudah kita ambil dari lingkungan luar. Kemudian perhatikan, memang di sini dia pakai C6H12O6 glukosa. Pak, apakah hanya glukosa saja? Tetapi kan selama ini saya kan tidak hanya makan nasi, saya tidak hanya makan roti saja, saya kan makan juga dengan protein, yaitu daging, ikan, buah-buahan, susu, itu kan berarti ada lemak juga misalnya. Nah, berarti apakah itu ini tidak dimanfaatkan sebagai energi? Nah, jadi di sini kalau untuk pemahaman kalian yang masih baru, itu kita pakai itu glukosa. Jadi biasanya itu di mana-mana sel itu lebih prefer glukosa. Jadi misalnya kalau ada asam amino, kalau ada protein di situ, kalau ada lemak di situ, tetapi nanti dia akan lebih dahulukan yang glukosa. Nah, karena apa? Glukosa itu bisa lebih cepat dimetabolisir dan energi yang dihasilkan itu lebih efisien. Nah, kalau protein dan lemak memang dia itu menghasilkan energi yang lebih besar, tetapi secara efisiensi dia lebih rendah. Maksudnya kayak begini, kalau glukosa itu memang menghasilkan energinya lebih sedikit, tetapi untuk menghasilkan itu energi, kita tidak perlu harus bekerja banyak. Nah, anggap sebegitu. Sel tidak perlu harus bekerja banyak. Tapi kalau lemak dan protein, meskipun menghasilkan energinya banyak, tetapi proses untuk membuat itu energi juga banyak. Jadi akhirnya kayak untungnya juga lebih sedikit. Anggap saya seperti itu. Jadi efisiensinya juga dianggap cukup rendah. Sehingga protein dan lemak itu, apalagi lemak, itu biasanya dimanfaatkan untuk energi jangka panjang. Nah, kalau untuk ini energi jangka pendek, maksudnya kan kita makan untuk mau siap beraktivitas setiap hari. Itu kan setiap hari kan kita hidup. Pak sudah bilang itu hari bahwa bahkan kita lagi diam saja, itu bukan berarti kita tidak menggunakan energi. Pasti akan ada energi. Kita berkedip saja juga itu butuh energi. Jantung kita lagi diam, tapi jantung di dalam, organ-organ di dalam kan sedang berkontraksi untuk mencerna makanan. Paru-paru, ini jantung sedang memompa. Itu saja butuh energi. Nah, itu lebih banyak atau lebih baik kita ambil dari yang glukosa. Nah, makanya kenapa orang selalu bilang makanan pokok itu harus karbohidrat. Nah, ini mungkin kalian sudah pelajari ini di sistem pencernaan ini makanan apa tuh 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna toh. Nah, jadi di sini
di Cambridge ini mungkin kalian sudah kalian bisa lebih paham lagi bahwa nah itu alasannya. Jadi kita makan, kenapa sampai orang bilang makanan pokok itu harus glukosa, karena dia itu yang lebih siap untuk dibakar untuk menghasilkan energi. Tapi kalau protein, lemak, ya itu bisa juga, tetapi pasti dia prioritasnya itu kesekian. Jadi pertama kalau kita makan, misalnya saya kalau saya makan nasi, terus ada apa? Tempe, tahu, ikan, dan ada daging yang mungkin ada lemaknya juga, toh. Berarti ketika dimakan ya tubuh akan cerna itu seperti biasa. Tapi nanti giliran mau dibakar ini untuk menghasilkan energi, sel akan pilih yang mana duluan. Dia pilih duluan yang glukosa dulu. Yang tadi yang kita makan dari nasi, ya toh. Nasi itu yang glukosa yang di nasi itu yang dia bakar ini duluan. Habis itu baru protein, terakhir baru lemak. Tetapi kalau misalnya dia bakar glukosa duluan, kita sudah tidak terlalu pakai energi terlalu banyak, karena misalnya saja saya cuma tidur saja, saya tidak pernah beraktivitas, apalagi ada lockdown. Ya berarti mungkin energinya itu hanya cukup dari nasinya saja. Sedangkan protein dan lemaknya apa? Dia simpan itu energi di kita punya otot. Makanya kenapa saya tambah besar misalnya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya untuk hewan-hewan yang biasanya dia melakukan estivasi, tidur musim dingin, kayak beruang kutub misalnya, atau kayak hewan-hewan yang mereka itu biasanya hidup di daerah yang 4 musim. Jadi kadang-kadang kalau musim dingin itu benar-benar tidak ada makanan sama sekali karena tanaman semua membeku, air semua membeku, mau cari makan bagaimana? Jadi mau tidak saya tidur, saya sudah berbulan-bulan selama musim dingin. Nah itu berarti bagaimana mereka punya mekanisme adaptasi? Itu mereka akan makan sebanyak mungkin, ya terserah mau karbohidrat, mau protein, mau lemak. Mereka akan makan apapun yang ada, kayak misalnya kalau beruang kutub tuh, dia makan apa misalnya? Makan ikan, atau dia makan penguin, atau kayak beruang grizzly. Beruang grizzly itu beruang yang warna coklat itu, yang di Alaska itu. Itu nanti dia akan makan ikan salmon. Selama musim panas, ikan salmon banyak, dia makan, kasih gemuk. Nanti pas musim dingin, dia tidur. Dia tidur selama berbulan-bulan dan dia tidak akan mati. Kenapa kan? Karena di dalam tubuhnya itu ada karena yang dia makan tadi sudah diubah menjadi apa? Lemak. Nah tadi lemak Pak sudah bilang dia sebagai sumber energi juga, tapi energi jangka panjang. Karena dia itu kalau dibakar menghasilkan energi itu perlahan-lahan, dia lama. Tidak secepat karbohidrat. Kalau karbohidrat itu kan cepat. Ya tuh makanya kenapa kalau kalian hanya makan apa? Bubur, ya tuh hanya makan bubur, hanya makan atau mungkin nasi goreng, ya tuh itu kan porsi yang gitu karbohidrat lebih banyak. Makan aja 1-2 jam sudah lapar kembali. Kenapa? Dia cepat sekali di metabolisir menghasilkan energi. Tapi kalau lemak atau apa tuh jangka panjang. Makanya kenapa kalau hewan-hewan yang tadi mau tidur musim dingin, mereka makan itu memang makan apa saja boleh, karbohidrat apa gitu. Tetapi di dalam tubuh mereka nanti itu karbohidrat, protein semua akan diubah menjadi lemak, disimpan di bawah mereka punya otot. Jadi mereka besar sekali. Supaya nanti mereka tidur selama berbulan-bulan tidak makan pun tidak apa-apa, karena nanti lemaknya dibakar setiap hari perlahan-lahan. Jadi nanti itu pas akhir hari ini musim dingin gitu, mereka masih bisa hidup. Jadi nanti kalau mereka bangun dari tidurnya ketika musim dingin sudah selesai, itu mereka kurus sekali. Karena apa? Tidak makan selama ini, tetapi kan dibongkar terus dari mereka punya otot. Oke, jadi ini sudah penjelasan yang sangat mendetail, hanya ini satu reaksi ini saja. Jadi ini hanya mau menunjukkan bahwa bukan hanya glukosa begitu. Jadi glukosa yang dipakai karena itu tadi dia lebih cepat. Dia lebih cepat untuk dibakar, meskipun memang energinya itu paling sedikit untuk dihasilkan, tetapi minimal dia cepat dan lebih efisien. Nah, berarti Pak, kalau misalnya saya ini bukan C6H12O6, kalau dia sudah ini monosakarida yang lain, mungkin kalian sudah belajar tuh ada galaktosa, ada fruktosa, terus Pak kalau yang saya makan itu protein, berarti kan di sini harus asam amino tambah oksigen. Nah, itu nanti menghasilkan apa? Apakah betul seperti ini? Nah, kalau itu pasti reaksi kimianya sudah berbeda seperti itu. Ini cuma pakai yang standar saja untuk glukosa, begitu ya. Oke, sampai sejauh ini kalau ada yang mau bertanya bisa langsung saja ya. Jadi kalau Pak lagi menjelaskan langsung nyalakan mic, Pak mohon izin mau bertanya langsung saja. Dan ini Pak sudah di
pertengahan materi. Toh. Jadi silakan mau langsung tanya. Kalau memang mau ketik juga boleh, tapi ini ketik terlalu lama ya, langsung ngomong juga boleh. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke termasuk ini yang konsep dasar atau konsep inti dari respirasi seluler, di mana ini Pak sudah ingatkan ya, kalau ada catatan atau ini slide seperti ini, rekaman seperti ini, tetap disimpan, karena siapa tahu di kelas 12 ya akan tetap berguna, karena ini juga kalian akan pelajari di kelas 12, bab kedua. Bab kedua ya. Nah, sekarang untuk respirasi seluler, kita akan lihat ada 4 tahap. Ini ada 3, sebenarnya harus ada 4. Semana ini? Nanti baru Pak jelaskan saja. Ada 4 ya, 4 tahap respirasi seluler yang harus kalian hafal. 4 ini apa saja tahapnya secara berurutan. Kemudian kalian harus tahu ini 4 tahap ini berlangsung di mana. Kemudian hasilnya berupa apa. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. If you have a look at these, gambar ini background yang kayak lonjong ini organel apa ya? Kayaknya otak, Pak. Itu organ. Oh, ya oke, boleh. Kalau lihat seperti ini otak ya. Tapi ini sekarang kan respirasi seluler. Kan berlangsung di sel. Nah, mungkin masih ingat ini organel apa? Organel apa bentuknya seperti ini? Mitokondria, Pak. Mitokondria. Ya, jadi ya memang ini mirip seperti otak ya. Tapi karena di sini kita berbicara soal sel, jadi berarti pasti organel. Jadi mitokondria ini bahkan juga sudah ada dia punya, ini Pak baru sadar, ada dia punya ini keterangan si mitokondrion. Jadi mitokondrion itu kalau tunggal, singular, kalau banyak, jamak itu dia mitokondria. Ya. Jadi mitokondria, dengan kata lain, di sini Pak mau menegaskan kepada kita semua bahwa respirasi seluler berlangsung di dalam sel, sesuai dengan dia nama, atau respirasi seluler. Tetapi secara lebih spesifik, kita tahu bahwa di dalam sel itu kan ada banyak sekali organel, toh ada plastida, vakuola, ini retikulum endoplasma, lisosom, dan macam-macam. Nah, dan juga ada mitokondri. Nah, respirasi seluler ini secara lebih khusus, secara lebih langsung berlangsung di dalam mitokondria ini. Di dalam sel itu dia berlangsung di organel mitokondria. Nah, dengan demikian kita perlu tahu dulu struktur dari mitokondria. Nanti Pak share dulu di sini. Kita harus tahu dulu bagian-bagian dari mitokondria. Besar dulu. Oke, ini mitokondria ya. Nah, mitokondria itu dia bentuknya lonjong ini kayak sosis, dan biasanya itu kalau kita lihat di buku atau di apa tuh dia selalu dibelah. Supaya apa? Karena kita penting untuk lihat dia punya bagian dalam. Nah, bagian dalam ini yang penting. Jadi kita bisa lihat mitokondria ini kan dia membran luarnya itu mulus saja, rata seperti ini. Tapi coba kalau kita bedah dulu, kita belah dia, ternyata dia punya lapisan dalam itu bergerigi. Ada banyak lipatan yang kemudian terisi dengan cairan. Nah, cairan ini yang warna biru ini, ya maksudnya sebenarnya bukan warna biru ya, hanya divisualisasi supaya kita bisa tahu dia pembeda gitu. Jadi cairannya ini disebut dengan matriks, ya, matriks mitokondria. Kemudian lipatannya ini apa? Lipatan ini disebut dengan krista. Jadi cairan ini mengandung banyak sekali enzim-enzim yang nantinya akan berperan dalam reaksi kimia respirasi seluler. Nah, sekarang kalau ini lipatan-lipatan ini, tidak tahu kalian masih ingat atau tidak. Kira-kira kenapa dia punya struktur itu harus melipat? Kira-kira kalau lipatan ini berarti dia tujuannya apa ini? Mau meningkatkan apa? Mungkin ada yang masih ingat Pak pernah jelaskan dulu yang berhubungan dengan luas permukaan per volume, SA per V. Mungkin ada yang masih ingat. Kira-kira kenapa sampai dia harus melipat seperti ini? Ada yang bisa menjawab? Kalau seandainya saja ini lipatan ini kita kasih rata, itu kira-kira dia semakin luas atau semakin sempit? Mungkin
ada yang mau mencoba menjawab, tidak apa-apa, dan coba berdiskusi. Maria Wujo, Bagi ya, siapa yang mau apa? jawab? Ya, silakan. Maria, mungkin mau jawab. Sandini, tadi ada nyalakan mic. Pak, ini tadi Pak bilang kalau semakin apa Pak? Tadi kurang dengar, soalnya putus-putus. Oke, sorry. Lipatan Krista ini, kenapa dia harus melipat? Sekarang kalau Pak kasih rata, itu lipatannya itu Pak kasih rata. Itu nanti dia semakin luas atau semakin sempit? Semakin luas. Semakin luas. Semakin luas berarti kira-kira muat tidak di mitokondria? Tidak muat. Tidak, Pak. Tidak muat, toh. Makanya kenapa dia harus melipat? Supaya hemat ruang atau hemat tempat, tetapi pada saat yang bersamaan dia punya luas permukaan tetap luas. Loh, kenapa kita mau ini ruangnya hemat tapi luas permukaannya harus ini? Ya, kalau ruang artinya gini kan terbatas. So, sel ini kan kecil. Dia butuh ruang juga. Kan bukan hanya mitokondria saja di dalam sel, ada banyak organel, ya toh. Jadi dia butuh ruang. Jadi harus hemat tempat misalnya. Tapi pada saat yang bersamaan luas permukaannya harus semakin tinggi karena apa? Reaksi-reaksi semua itu akan berlangsung kalau luas permukaan semakin luas, semakin besar. Dalam hal ini apa? Oksigen, karena nanti kan oksigen yang mau masuk ke ini mitokondria tuh dengan melipat seperti ini berarti semakin banyak oksigen yang bisa dia serap. Jadi itu Jadi untuk mitokondria yang Pak mau kalian paham dulu adalah di bagian-bagian. Jadi yang cairan ini disebut dengan matriks, sedangkan yang lipatan ini disebut dengan krista. Kembali ke yang tadi. Jadi inilah makanya kenapa ini tahap ini dia kasih masuk di ini mitokondria ini. Sekarang kita masuk ke dia punya tahap-tahap. Oke, di tahap-tahap ini lebih baik di sini saja. Sebentar. Lebih baik Pak kasih bahasa Indonesia. Wait a second. Sorry, ini Pak Cah ini login ke email dulu. Mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya. Silakan. Ini Pak cari ini. Punya bahan ajar dulu. Wait a second. Wait a second. Sebentar. Oke. Share dulu. Langsung lihat saya di sini. Ini komisi. Sebentar, biar Pak download saja dulu. Agak lama ini. Oke, sebentar dulu ya. Baik, sambil menunggu. Ini masih download. Ya, jadi akan ada 4 tahap sebenarnya. Jadi kalian hafal memang sudah ada 4 tahap yang terdapat di dalam respirasi seluler. Yang pertama ada tahap yang namanya glikolisis. Glikolisis ini ada di penggambar juga. Terus tahap yang kedua, sebelum siklus Krebs, ada tahap yang kedua itu namanya reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Itu tahap yang kedua ya Pak ulangi lagi. Jadi sudah, oke, sudah. Sebentar.
Sebentar. Kok ini? Sorry, there's something wrong. Ini, oke. Ini bisa lihat dari Pak Pembana ajar saja. Mana sih? Ini ya. No, this. Ini nanti sebentar, kalau sudah sampai di fotosintesis nanti baru kita masuk di sini. Ini. Ya, ini ya. Pak Profesor dulu. This one. Nah, ini sudah dibuat dalam bentuk tabel ya, sudah Pak ringkas begitu. Jadi ini nanti baru kalian mau screenshot layarnya supaya kalian tinggal baca-baca juga boleh. Tinggal screenshot waktu sudah di ini video juga boleh atau kalian nonton video pause saya tuh supaya itu. Jadi ada 4 glikolisis ya. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau nama lainnya adalah reaksi antara atau nama lainnya adalah reaksi intermediat. Jadi ini Pak kasih banyak sekali dia punya nama lain karena kalau kalian baca di buku lain atau kerja soal atau apa mungkin dia pakai istilah-istilah yang lain seperti itu. Nah, tahap yang ketiga baru siklus Krebs, nama lainnya adalah siklus asam sitrat. Kemudian tahap yang paling terakhir adalah tahap transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Sorry, ini bukan transport elektron. Rantai transport elektron. Atau namanya fosforilasi oksidatif. Sekarang mari kita lihat dulu di sini. Ini sekarang sudah ini kalau sudah membahas seperti ini dia sudah ini ya terlalu ini biokimia. Jadi kalian punya kemampuan tentang kimia kalau bisa harus digunakan supaya bisa memahami ini. Nah ini penjelasannya. Mungkin Pak kasih tampilan saya di layar seperti ini supaya nanti kalau kalian mau baca kalian bisa baca ya tuh jadi supaya muncul di rekaman supaya nanti kalian bisa entah screenshot atau kalian mau pause itu layar kalau nanti sudah ada dia punya rekaman. Tapi Pak tidak akan jelaskan seperti ini sudah terlalu membosankan. Yang penting kalian mau baca sendiri boleh. Oke, sekarang Pak lanjut lagi share. Pak langsung ini apa dalam bentuk ini saja. Dalam bentuk gambar supaya lebih mudah. Where is it? Sekarang kita bahas satu persatu ya. Ini. Oke, jadi tahap yang pertama. Tahap yang pertama tadi kita sudah lihat. Glikolisis berlangsung di mana? Sitoplasma. Nah, jadi dia tahap yang pertama ini belum berlangsung di mitokondria, dia masih berlangsung di sitoplasma dulu, di cairan di dalam sel itu. Dan hasilnya itu berupa apa? 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Itu apa ini, Pak? Ya, sekarang 2 ATP berarti ATP berarti energi toh tadi berarti energi sudah bisa dihasilkan. Meskipun cuma 2 ATP tapi dia sudah bisa menghasilkan 2. Jadi glikolisis ada ATP energinya, terus kita lihat ada NADH. NADH ini apa Pak? Nah kalian ingat NADH ini sama dengan ATP yang kita ini apabila mata uang yang berbeda. Ini juga energi. Tetapi ini energi tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Nah terus kalau tidak bisa dimanfaatkan oleh sel, nanti dia diapakan? Nanti baru kita lihat ya. Jadi di sini ada 3 hasil ya dari glikolisis yang Pak mau kalian untuk hafal. Yang pertama ada energi, itu sudah ada 2 ATP dan 2 NADH. Dan ada 2 asam pirufat. 2 asam pirufat ini kayak dia punya senyawa intermediate. Senyawa intermediate ini maksudnya apa Pak? Senyawa antara. Artinya begini, biasanya
kalau kita mau membuat hasil akhir, itu kan kita harus bertahap-tahap dulu, toh. Nah, sama seperti apa ya? Kalau kita buat kalau kita mau buat ini, kayak misalnya kita mau buat ini makanan, iya toh, kita mau buat makanan, kayak tadi ini santan toh. Jadi pertama kelapa kita pakai kelapa di tahap pertama, terus kelapa kita ubah jadi santan, terus santan itu baru kita masak jadi tambah dengan apa untuk buat opor ayam. Berarti dia punya tahap akhir itu kan opor ayam, tetapi dia punya tahap-tahap intermediate atau antara itu dari proses apa ayam mentah, potong dulu ya toh, digoreng atau direbus kok atau terus ini kelapanya kita buat jadi santan dulu begitu. Jadi itu merupakan tahap intermediate, produk antara atau produk intermediate ya toh, seperti itu. Nah, sama juga kayak ini glikolisis, dia belum bisa langsung menghasilkan produk utama, dia masih bertahap dulu. Nah, tahap-tahapnya itu yang dikenal dengan istilah senyawa intermediate. Inter itu artinya antara. Jadi 2 asam pirufat ini termasuk senyawa intermediate atau senyawa antara yang nanti dia ini akan dibawa ke tahap berikut untuk nanti diolah lebih lanjut seperti itu. Ini diolah sampai mendapatkan produk yang paling akhir. Sampai sini Pak harap semua bisa mengerti. Jadi itu untuk glikolisis dulu. Jadi pertama untuk singkatnya, hafal dulu ini, glikolisis itu berlangsung di sitoplasma, dan dia hasil itu adalah, pokoknya ingat saya, 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Di sini kita lihat bahwa ada 2 bentuk energi, ada ATP dan NADH. Nah, di antara ATP dan NADH ini, mana yang bisa langsung sel gunakan? Ya? Bisa nyalakan mic? Sorry ya Pak, sambil makan. Bagaimana tadi Pak? Tadi kita lihat sini ada 2 ATP dan 2 NADH. Ini kan merupakan 2 bentuk energi yang berbeda. Ya, toh, maksud supaya kalau kalian hafal ini, ada 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, ini apa? 2 ATP dan 2 NADH ini kan energi. Tetapi mana yang bisa langsung dimanfaatkan oleh sel? ATP atau NADH? NADH kok Pak? ATP, Pak. ATP. Oh, saya pikir NADH, pasalnya pernah baca di buku Kurnas itu kalau ATP itu dia harus ubah lagi. Justru terbalik ya, NADH yang harus diubah. Ya Pak. Jadi tadi di awal Pak sudah jelaskan ini bahwa bentuk energi yang hanya dapat digunakan oleh sel hanyalah yang ATP. Jadi kalaupun ada energi yang lain di luar sana, tetap harus diubah dulu menjadi ATP. Jadi di sini kebetulan sudah ada ATP, ya sudah dia bisa langsung gunakan. Dia gunakan untuk apa? Ya entah aktivitas apa itu, mau mata berkedip kok, kayak Pak berbicara begini, berjalan, bahkan duduk pun butuh energi. Nah mungkin ini dapat dari 2 ATP-nya misalnya. Kalau 2 NADH-nya nanti, sebentar baru kita lihat ini dia mau diapakan nanti. 2 asam pirufat kita sudah tahu bahwa dia senyawa intermediate. Jadi dia akan diolah lagi ke tahap berikut. Makanya kenapa dia butuh bertahap-tahap itu karena memang tidak bisa langsung. Tahap yang kedua itu adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Ini juga disebut reaksi antara atau intermediate. Itu berlangsung di matriks mitokondria. Yang tadi yang cairan warna biru itu. Oke. Dan dia menghasilkan apa? Nanti ini 2 asam pirufat, dia akan olah lagi lebih lanjut menjadi senyawa intermediate lagi yang baru, yang namanya apa? 2 asetil koenzim A. Sorry Pak sambilnya. 2 asetil koenzim A. Yang punya makanan di situ, silakan. Pak, kalau Pak apa sih Pak bisa berbagi, tapi ini kan online tuh Pak tidak bisa kirim secara online, jadi silakan. Masing-masing kalau ada snack di situ bisa sambil ini ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk energi yang berikut. 2 NADH. Nah, ini juga energi, tapi bisa dia gunakan tidak? Tidak bisa toh? Karena ini NADH bukan ATP, berarti dia simpan dulu. Pokoknya bukan berarti dia akan buang, dia simpan dulu. Terus sampai ke tahap 3, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ini juga berlangsung masih sama di matriks, di mana 2 asetil CoA tadi itu
akan diolah lagi lebih lanjut di siklus Krebs. Nah, ternyata akan menghasilkan lagi banyak energi, ada 2 ATP. Terus ada lagi bentuk energi yang baru, FADH. Terus ada lagi 6 NADH. Perhatikan dia punya jumlah ini juga kalian harus hafal ya. Nah, karena dia punya jumlah ini juga sudah tertentu dan sifatnya tetap. Jadi di glikolisis 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 itu harus hafal. Jadi jangan hanya hafal dia punya ATP dan NADH, tapi hafal juga dengan dia punya jumlah. Di siklus Krebs itu ada 2 ATP, ada lagi FADH. Nah, ini beda lagi dengan NADH. Nah, jadi ya bedanya dari segi struktur kimia saja, tapi itu kita abaikan ya, karena ini bukan pelajaran kimia. Jadi yang penting kita tahu bahwa ternyata ada lagi bentuk energi yang baru lagi, ada FADH. Tapi sama juga, dia sama dengan NADH. Belum bisa langsung dimanfaatkan oleh sel. Dia simpan dulu. Nah, kuncinya adalah di mana? Di tahap yang keempat. Apa ini namanya? Rantai transport elektron, RTE, atau nama lainnya adalah fosforilasi oksidatif. Nah, apa fungsi dari tahap yang paling akhir ini? Dia ini kalian bayangkan dia sama seperti bank atau sama seperti money changer, ya toh? Kalau tadi saya ada mata uang dolar banyak sekali, tapi saya di Indonesia saya hanya bisa pakai rupiah, saya hanya bisa pakai ATP. Berarti saya punya mata uang ini NADH dan FADH ini saya harus tukar dulu, ya toh? Tukar ke ATP, tukar dulu ke rupiah, baru saya bisa manfaatkan, baru saya bisa pakai belanja-belanja toh. Nah, berarti tukarnya di mana? Di bank atau di money changer toh. Nah, tahap keempat ini dia pun fungsi seperti itu. Rantai transport elektron seperti sebagai bank. Tukar apa? Tukar itu semua NADH dan FADH yang tadi sudah dihasilkan tuh ditukar di tempat. Nah, sama juga kayak kalau kita ke bank kita pakai kurs toh. Oh, Rp1 berapa sekarang? Sorry, $1 berapa sekarang? Oh, 10.000 atau 15.000. Nah, sama juga. Di sini dia pakai kurs. Nah, kita bisa lihat di sini. Coba satu orang baca dulu kursnya berapa, satu NADH sama dengan, coba. Alvin baca. Silakan. Coba Alvin. Alvin di mana ini? Dengar tidak? Coba baca. Ini jangan sampai hanya sekedar hidupkan saja tapi tidak hadir. Vicky. Coba baca dulu. Satu NADH sama dengan berapa di situ? Ini sama semuanya. Oke, siapa yang mau baca? Yang hadir. Yang tidak sekedar online tapi dia hadir. Silakan. Satu orang baca dulu. Yang di keterangan tuh kok Pak, Yes. yang NADH total. No, yang satu NADH sama dengan? Oh, 1 NADH sama dengan 3 ATP. 1 FADH sama dengan 2 ATP. Nah, itu sudah. Oke, thank you. Vista. Ya, jadi itu dia pun kurs. Nah, jadi 1 NADH sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Sekarang kita rekap sudah. Dari tahap 1 sampai tahap 3 tuh NADH ada berapa? Hitung sudah. NADH dulu toh, ada 2 tambah ini toh. Ya, itu baru kali dengan 3. Berarti dapatnya berapa? 10. Terus ada lagi bentuk energi yang lain tidak? Oh, ada FADH. Kita rekap dari atas. FADH mana? Oh, tidak ada. Ini tidak ada. Oh, di sini ada. Berapa? 2. Ya, sudah. Tinggal kali dengan dia kurs. 1 FADH berapa ini? Oh, 2. 2 kali 2. Berarti totalnya ada berapa? Total ATP di tahap keempat ini ada berapa? 34. 34. Itu di tahap 4. Sekarang kalau Pak tanya, total untuk dari tahap 1 sampai tahap 4, ada berapa ATP? 64. 64 dapat dari? Ini berarti 30 tambah 34 kali 3 lagi kok Pak. 30 tambah 34, 30 ini yang mana? Atau
Oh, berarti tidak, Pak. Tadi saya sudah kali duluan. Berarti 34. Mhm. 44 kok, Pak. Dapat dari mana 44? 10-nya itu dapat dari mana? 6 tambah 6 itu yang mana? Ingat, 34 ATP itu hanya didapatkan dari 38, Pak. Oh, 3 berapa? 38? 38. 38. Kenapa? Yes. Kenapa? Ini Pak, untuk, itu. untuk semua, Pak. saya harap, ya oke, thank you. Jadi Pak harap semua bisa pahami. 34, Pak, mau tanya. yes. Itu berarti 34 dikali 2 ke Pak, atau bagaimana supaya dapat 38? Saya masih bingung. 34 kali 2 berapa? 16. Itu total Oh, kan dia yang punya ATP semua. Oh, Oke. iya. Jadi, yang tadi kita hitung ini, yang kita rekap semua itu 2 NADH, FADH, NADH. Kita hitung di tahap 4. Ini kan dapat 30 dari 4 tuh. 30 tambah 4, jumlahnya 34. Ini hanya untuk tahap 4 saja. Nah, sekarang kita lihat lagi di tahap 1, tahap 2, tahap 3, mana yang sudah langsung menghasilkan ATP. Ya toh? Kan coba kita lihat. Di glikolisis ini ada yang kita tidak perlu hitung ya. Nah, 2 ATP. ATP itu kita hitung 2. Terus 2 NADH hitung tidak? Tidak perlu tuh, karena apa? Ini tadi kita sudah hitung di bawah sini semua tuh. Kita sudah rekap semua tuh. NADH di sini, NADH di sini, tambah dengan FADH lagi. Kan kita sudah rekap semua, baru kita hitung di bawah sini tuh. Kita sudah tukar di sini tuh. Jadi dapat 34. Nah, sekarang mana yang rupiah-rupiah yang tadi saya sudah langsung dapatkan rupiahnya? Oh, ada di sini, 2. Di sini ada tidak? Oh, tidak ada. Di sini ada tidak? Oh, ada lagi 2 nih. Yang ini rupiah yang saya sudah langsung ada. Tidak perlu saya harus tukar di bank lagi, ya toh? Berarti 2 tambah 2, 4. Tambah lagi dengan 34. Berarti 38. Oh iya, sudah 38. Sampai sini paham ya? Jadi itulah hasil akhir dari energi. Ya, kalau kembali ke sini, berarti bisa kita lengkapi. Glukosa tambah ini, maksudnya energi dalam kurung bisa 38 ATP. Bisa, kita bisa tulis seperti itu. Untuk 1 molekul glukosa, bayangkan. 1 molekul glukosa, kita bisa dapat 38 ATP. Nah, terus Pak, kira-kira kalau saya makan 1 piring nasi, itu berapa ATP? Keren kali, sudah, bayangkan. 1 molekul ya, glukosa. Di dalam 1 butir nasi saja, itu mungkin ada ribuan molekul glukosa. Apalagi kalau 1 sendok. Apalagi kalau 1 piring. Apalagi kalau saya makan 2 piring. Begitu ratus jutanya ATP yang bisa kita hasilkan. Nah, itu ratus juta ATP itu kok banyak sekali, Pak. Tapi kenapa saya ini harus makan setiap hari? Kalau memang ratusan juta, sebenarnya lebih baik saya makan 1 hari, minggu depan baru saya makan saja. Ya. Seperti yang tadi Pak bilang tuh, setiap sel kita tanpa terkecuali membutuhkan energi, sekecil apapun itu. Ya, itu makanya kenapa kita harus makan itu dalam 1 hari saja minimal 3 kali sehari itu, karena mungkin makan 1 hari saja itu tidak cukup, itu ratusan juta ATP itu tidak cukup untuk memasok energi untuk kita aktivitas semua. Yang tadi yang Pak bilang sampai mata berkedip saja juga butuh energi, bernapas saja juga butuh energi, jantung kita saja berdetak juga butuh energi. Selama kita hidup kan dia harus berdetak. Itu saja pompa itu juga butuh energi. Ya toh? Sekecil apapun yang kita lakukan itu butuh energi. Pak berbicara lagi ini butuh energi. Kita berpikir saja, meskipun kayak orang lihat kita ada duduk, ada diam, sampai itu kita berpikir di otak, itu saja juga butuh energi. Dan mungkin lebih banyak lagi energi. Ya toh? Jadi itu yang supaya kalian bisa kayak menafsirkan ini 1 glukosa 38 ATP ini bagaimana sih begitu dia punya pemanfaatan, gitu ya? Gimana kan itu? Jadi begitu. Nah, sekarang Pak mau tanya dulu. Inilah tahap dari respirasi seluler. Nah, terus tadi kalian masih ingat tuh Pak bilang kalau kita mau menghasilkan energi itu
ada butuh 2 komponen. Apa saja? Coba satu orang jawab dulu, masih ingat? Supaya energi itu bisa dihasilkan, butuh 2 komponen. Ini yang Pak sementara buat sekarang. Satu orang jawab dulu. Maria Bujon. Masih ingat tadi? Untuk menghasilkan energi. Butuh 2 komponen. Apa saja? Glukosa kok Pak. Glukosa sama air mungkin Pak. Sama apa? Lemak. Air. Lemak. Air atau lemak. Oke, berarti Maria Wujan tidak perlu bernapas. Perlu Pak. Oksigen Bernapas itu juga. untuk apa? Bernapas untuk apa? Jadi kalau ada yang tidak tahu berarti tidak perlu bernapas saja. Ya toh? Berarti Tahu. mungkin ya Pak, mungkin bernapas itu untuk respirasi di dalam tubuh. Terus kenapa kita harus berrespirasi? Kalau bernapas tuh menurut saya itu tuh kan dia pertukaran oksigen dan karbon dioksida kan Pak. Terus kenapa itu oksigen harus ditukar, oksigen CO2 harus dikeluarkan? Kalau yang oksigen itu supaya bisa mengrespirasikan karbohidrat dan protein yang masuk atau enzim-enzim yang masuk. Merespirasikan ini tujuannya untuk apa? Menghasilkan apa? Yang tadi bilang oksigen untuk merespirasikan itu glukosa. Tujuannya untuk menghasilkan apa? Energi. Lupa, kita baru bahas tadi. Menghasilkan energi. Iya, betul. Energi. Betul. Makanya kenapa Pak makan? Karena butuh energi yang sangat banyak untuk mengajar kalian. Iya toh? Jadi, dan pastinya Pak lakukan sambil bernapas, Pak tutup hidung makan. Ya toh? Atau bernapas saya tidak perlu makan. Itu 2 komponen. Makanan ya terserah mau glukosa atau protein, lemak, intinya itu makanan dan oksigen. Nah, tapi ketika kita lihat di sini, ada oksigen tidak di ini tahap ini? Tadi Pak bilang kita harus bernapas juga. Tapi ini yang dari tadi Pak jelaskan, Pak tidak singgung sedikit tentang oksigen, tapi kok energi sudah langsung dihasilkan? Ini sudah langsung dapat 34 ATP, terus tadi Pak tambah lagi 4 jadi 38. Tadi Pak Bah, ini 38 ATP tanpa oksigen ini, kalau saya lihat. Iya toh? Nah sekarang Pak mau tanya dulu sebelum Pak jelas. Kira-kira sebenarnya oksigen ini perlu atau tidak ya? Kalau tidak perlu, berarti kita tidak perlu bernapas. Mungkin kita bisa hidup. Mungkin ada yang mau coba. Saya nyalakan video dan kita coba. Mungkin ada yang mau jadi sukarela, tidak perlu bernapas. Oke, mungkin ada yang mau sudah memberikan pendapat atau bilang, Pak, kayaknya ini tidak pakai oksigen. Soalnya saya pernah napas sampai berjam-jam masih selamat. Atau menurut kalian, coba tebak saja, kira-kira oksigen ini, dari namanya saja, dari 4 tahap ini, lihat dari nama, itu informatif. Menurut kalian oksigennya itu akan berperan di tahap yang mana? Silakan semua mencermati ini 4 tahap ini dan silakan tahap 2 dengan 4. 2 dan 4. 4. Kita sudah mengerucut ya, tahap 2 dan 4. Ya itu pasti karena apa yang tadi jawab ini? Vista. Karena Vista lihat yang kata apa? Oksidatif, Pak. Oksidatif. Jadi di mana yang namanya oksidatif itu dari kata oksigen, toh. Meskipun memang tidak selamanya berlaku demikian. Oksidasi tidak selamanya berarti oksigen, tapi oksidasi juga bisa berarti dia, kalau di kimia itu mungkin kalian masih ingat penambahan bilangan oksidasi, toh. Sekarang kita sudah mengerucut. Kita sudah pilih antara 2 dan 4. Nah sekarang Pak
minta cuma satu. Karena memang dari 4 tahap ini hanya 1 tahap saja yang berperan atau yang menggunakan oksigen. Sekarang antara 2 dan 4, kalian pilih yang mana? Tadi Pak sempat singgung, di tadi yang Pak kasih tunjuk gambar mitokondria, itu kan ada 2 bagian, toh? Apa saja bagiannya? Yang ada cairan dan yang melipat. Kan tadi Pak tanya tuh, Pak sudah jelaskan kenapa sampai dia harus melipat. Supaya semakin banyak dia bisa menyerap apa. Berarti itu sudah. Itu tahap. Lihat tahapan dan lokasinya. 4 kok, Pak. 4. Jadi meskipun Pak tidak jelaskan di sini, tetapi oksigen yang kita hirup itu sebenarnya justru dia, justru yang oksigen yang kita hirup itu dia berperan pada tahap yang paling akhir. Perannya itu seperti apa? Oke, sebentar ya, Pak ini share dulu. Pak cari gambar yang lebih ini. Ini sudah. Oke, ini. Nah, ini tahap dari rantai transport elektron. Kalau tadi kan cuma dalam bentuk tabel tuh kata-kata saja, tapi ini sudah divisualisasi. Ini, nah lihat ini fosfolipid ini kan membran tuh, membran apa ini? Krista tadi, yang lipatan-lipatan tuh ini dia punya membran ini. Di mana itu krista itu dia sebenarnya tertanam dengan berbagai macam protein. Protein yang disebut dengan apa? Protein carrier. Carrier itu apa? Carry, membawa, pembawa. Pembawa apa? Pembawa elektron. Dari situlah makanya dia dapat nama rantai transport elektron, karena elektronnya itu ditransfer dari satu kayak di over begitu tuh. Kayak biasa orang main apa bola basket, apa over ke sini, over ke situ. Nah, mereka caranya seperti itu. Elektron. Jadi sebenarnya begini, di sini kalian dapat lagi informasi baru bahwa begini. Sebenarnya kita makan itu apa yang mau diambil? Sebenarnya yang mau diambil itu depo elektron. Jadi itu nasi, itu ikan, itu daging, itu sayur, apa semua itu sebenarnya secara kimiawi yang kita mau ambil itu depo elektron. Jadi nanti elektron dari itu makanan dibawa dulu ke diestafet ke NADH dulu dan FADH. Kan tadi kita sudah tahu tuh bahwa NADH dan FADH itu merupakan energi juga tuh. Tapi merupakan bentuk energi yang belum bisa dimanfaatkan oleh sel. Yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk apa? ATP. Nah, jadi nanti itu elektron itu dia berpindah. Jadi elektron itu pertama berpindah dari mana? Dari makanan berpindah ke NADH dan FADH. Baru nanti itu NADH dan FADH setelah dia sampai pada tahap yang paling terakhir. Ini semua tolong perhatikan baik-baik ya. Setelah dia sudah sampai pada tahap yang paling terakhir, dia akan over lagi. Dia akan over dia punya elektron kemana? Ke ini protein-protein dia over. Nah, jadi NADH dia keluar dari elektron, makanya dia sudah jadi NAD+. NAD+ itu artinya NADH yang sudah kasih keluar. Dia sudah kasih dia punya elektron ke ini protein. Terus nanti ini protein satu ini sudah terima ini apa? Sudah terima ini elektron, dia over lagi ke protein kedua. Terus protein kedua over lagi ke sini, over lagi ke sini, over. Nah, makanya kenapa disebut transport elektron. Nah, di over ini untuk apa? Nah, di over ini elektron ini supaya bisa merangsang ini protein semua ini untuk lihat ini ada pompa supaya dia bisa pompa kasih keluar ini H+. H+ atau biasa orang bilang proton. Ingat proton. Jadi dia ini apa over ambil ini elektron ini over supaya bisa merangsang dia untuk pompa H+ dari luar. Dari dalam keluar. Pompa habis, ini H+ semua akan ditampung, terakhir dia akan masuk ke protein yang paling terakhir. Protein yang paling terakhir ini satu orang baca dulu. Protein yang paling terakhir ini dia merupakan enzim yang namanya adalah satu orang baca dulu. Enzim apa itu?
Maria baca. Maria Wujon, ini jangan sampai hanya online saja, ini tidak. Iya, Pak. Oke. Maria Wujon, silakan baca itu. Yang ini. Yang Pak, Apa? yang kemios. No. Lihat Pak punya kursor. Oh, ATP sintes kok, Pak. Oke, kalau dari namanya itu, ini enzim ini fungsinya untuk apa? Dari dia punya nama. Alvin. Alvin di mana ini? Yang sampai tidak ini apa sama sekali, hanya sekedar masuk saja. Apa lagi? Coba saya cek dulu. Valeria. Valeria ada? Nyalakan mic dulu, Valeria. Nah, ini Pak bilang tuh. Jadi, Pak Mal itu bukan hanya sekedar hadir. Mungkin untuk pertemuan berikut, Pak tidak akan rekam. Jadi, kalian hanya bisa menonton interaktif seperti ini ya. Oke. Apa yang mau menjawab? Pak, Ya. menurut saya dari namanya itu kan sintes, toh Pak. Mungkin itu untuk menyintesis protein, mungkin Pak menurut saya. Oke. Dia punya nama tuh ATP sintase. Berarti untuk mensintesis ATP, energi. ATP itu, dan kecuali dia punya nama protein sintase. Ini kan ATP sintase, berarti dari namanya saja untuk membuat, menghasilkan atau mensintesis ATP. Jadi sebenarnya begitulah caranya ATP dibuat. Nah, jadi itu yang kan tadi Pak cuma menjelaskan secara gamblang. NADH, FAD direkap semua baru kita hitung pakai kurs, ya toh? Nah di sini kita bisa lihat dia memproses secara lebih bahwa ketika sampai pada krista, kan tadi kan semuanya berlangsung di matriks, toh? Sitoplasma terus di matriks. Terus nanti dari matriks sampai ke krista. Nah di krista ini NADH dan FADH yang sudah direkap tadi, mereka akan store, mereka akan supply mereka elektron ke ini protein. Protein ini akan over ini elektron dari satu protein ke protein yang lain yang warna ungu ini. Nah, ketika di over itu akan merangsang ini protein untuk memompa H+ atau proton. Nah, ini proton sudah banyak, dia akan mengalir masuk ke sini. Jadi di panah-panah. Ketika dia mengalir masuk, maka lihat apa yang terjadi. ADP tambah P menghasilkan, lihat, ATP. Berarti proses menghasilkan ATP ada di sini, toh. Jadi kalian bayangkan, ini pompa proton ini sama seperti aliran air. Nah, sekarang Pak mau tanya, sekarang kita coba bayangkan ini ATP sintase ini, bayangkan dia seperti baling-baling. Sekarang, yang bisa memutar baling-baling itu adalah air yang tenang atau gerak. Angin yang gerak. Bergerak. Air yang bergerak, baling-baling bisa ini berputar. Biar mau air sedikit pun, yang penting kalau dia bergerak, pasti bisa berputar. Ketimbang biar airnya banyak sekali, tapi dia tenang, mau berputar bagaimana. Nah inilah konsep dasar yang Pak mau kalian untuk pahami dulu. Nah, karena disinilah fungsi dari oksigen. Sekarang, kalau tadi kalian sudah bisa jawab itu, sekarang Pak mau kasih lagi analogi lagi yang berikutnya. Sekarang kalau misalnya saja, ini baling-baling, pokoknya bayangkan. Ini baling-baling kalian taruh di dalam ember. Ya toh? Terus kalian tuang dengan air. Terus itu air sudah penuh. Kalau airnya sudah penuh, apakah dia baling-baling akan tetap berputar? Tidak. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kalian tuang dengan air terus-menerus, dia tetap akan berputar? Itu kira-kira kalian mau rancang bagaimana? Supaya biar itu air pokoknya tak terbatas. Anggap saja kalian punya air itu sumbernya tak terbatas. Kalian tuang terus dia tidak akan pernah penuh.
Jadi dia punya baling-baling itu akan terus berputar. Itu bagaimana caranya kalian buat? Kalau saya itu embernya saya lubangi, Pak. Lubangi supaya Supaya air yang masuk itu bisa memutar baling-baling, terus dia keluar lagi, terus yang masuk bisa putar terus keluar lagi begitu, Pak. Oke, good. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga sekarang kalian sudah paham ini. Yang lain paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi itu salah satu cara. Jadi sudah, saya kasih lubang dia punya dasar supaya ada yang masuk, ada yang keluar. Karena apa? Kan saya tidak butuh dia punya air. Saya tidak butuh volume air. Tetapi yang saya butuhkan adalah apa? Aliran air. Ya toh? Karena di sini kan saya mau memutar baling-baling. Jadi saya tidak butuh dia punya volume, tidak butuh dia punya jumlah harus banyak. Yang penting dia mengalir. Nah, sama juga di sini rantai transport elektron. Makanya kenapa disebut transport? Artinya apa? Elektronnya diam atau mengalir. Kalau dibilang transport elektron, berarti elektronnya diam atau mengalir. Karena itu, kalian bayangkan ini ATP sintesis ini dia seperti baling-baling. Jadi yang dia butuhkan itu adalah elektron yang mengalir, bukan elektron yang banyak. No, saya tidak butuh elektron yang banyak. Ini mitokondria bilang, saya butuh elektronnya ada, tetapi dia harus mengalir. Nah, sekarang kayak tadi, Mary sudah jawab bahwa, oh, berarti kalau ada air yang masuk, ada air yang keluar. Maka saya kasih lubang. Ya tuh? Nah, sama juga di sini. Sekarang kalau ada elektron yang masuk, harus ada juga elektron yang keluar. Ya tuh? Supaya jangan penuh. Karena kalau penuh, apa yang terjadi? Kalau elektron penuh, kayak tadi, kalau airnya penuh, baling-baling berputar atau tidak? Tidak. Tidak. Nah sekarang kalau di sini elektron penuh, akan ada energi tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Karena apa? Kita butuhkan itu elektron yang mengalir. Maka daripada itu harus ada yang buang itu elektron. Kayak tadi, ini Mary sudah bilang, kita kasih lubang saja supaya itu air ada yang masuk, ada yang keluar, supaya tercipta aliran. Nah kalau di sini kan tidak mungkin kita kasih lubang membran sel atau mitokondria, tidak mungkin kita kasih lubang. Jadi di sini ada suatu molekul yang berperan ini untuk membuang. Nah, sudah berarti pasti kalian sudah tahu molekul itu pasti adalah molekul apa yang berfungsi untuk membuang itu elektron adalah molekul apa? Yang kita bernapas itu O2. O2. Ya, kalian bisa lihat di sini O2 mengikat apa? Ini kan elektron tadi, proton tadi yang ini sudah bereaksi. Kan elektronnya kan dia buang tuh. Dia buang dengan cara apa? Dia menyatu dengan itu elektron membentuk apa? H2O. Maka itu yang kita hembuskan keluar. Makanya kenapa saya harus mengeluarkan H2O? Sebenarnya apa? Mau membuang itu elektron. Hanya kita ini tidak bisa langsung buang elektron, tapi kita buang elektronnya dalam bentuk apa? H2O. Bagaimana caranya ini elektron kok berubah jadi H2O? Karena apa? Elektronnya sudah bereaksi dengan oksigen, baru dia buang dalam bentuk H2O. Sampai di sini paham semua? Paham, Pak. Nah, jadi itu. Jadi Pak Ara kan bisa paham bahwa untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan bukan jumlah elektron tetapi aliran elektron. Jadi kalau kita tadi ada air yang masuk harus ada air yang keluar. Ini juga sama. Elektron ada yang masuk, terus ada juga yang keluar supaya tercipta aliran elektron transport. Karena kalau tidak ada yang buang, nanti kalau kita ada sampah di rumah, kan pasti sampahnya harus kita bakar atau harus kita pergi buang lagi di mana? Di tempat pembuangan akhir. Nah, kalau tidak ada yang buang, berarti lama-kelamaan saya punya rumah akan penuh dengan sampah. Juga di sini. Kalau tidak ada yang buang ini elektron, lama-kelamaan ini sel akan penuh dengan elektron. Nah, kalau sudah penuh, tidak akan ada transport elektron, tidak akan ada aliran elektron. Berarti kita akan tidak bisa menghasilkan energi. Berarti di sini yang bertindak sebagai yang nanti akan membuang itu elektron adalah apa? Oksigen. Dengan kata lain, oksigen ini dia sebagai apa? Cleaning service. Ya, dia buang. Nah, tapi meskipun dia cleaning service, dia sangat penting. Nah, makanya kenapa? Tahan napas saja 5 menit langsung langsung mati. Karena oksigen sangat penting. Oksigen tidak ada, ini elektron langsung penuh. Kalau elektron penuh, berarti kalian mau makan sebanyak apapun, percuma.
Nah, itu yang tadi Pak bilang makan tanpa bernapas percuma, ya toh? Makan tanpa bernapas berarti kita makan saja elektron banyak, ya toh? Terakhir elektron menumpuk, tidak akan ada yang mau buang karena kamu tidak bernapas. Nah, ya toh? Dan juga sebaliknya, kalau kita bernapas tanpa makan, berarti oksigen mau terima apa? Kan oksigen mau buang elektron. Nah, kalau kita elektron itu berasal dari mana? Dari makan. Nah, kalau kita tidak makan, berarti tidak ada elektron. Nah, berarti oksigen ada, dia tidak berfungsi. Dia mau buang apa? Datang ke sini sudah bersih semua, tidak ada sampah. Nah, berarti percuma saya datang kerja di sini. Saya datangnya untuk mau membersihkan di sini, tapi semua sudah bersih. Ya percuma, ya toh? Nah, seperti itu. Jadi makan tanpa bernapas tanpa makan percuma. Jadi ingat, jadi bayangkan oksigen yang kita hirup itu adalah oksigen yang kita bernapas itu sebenarnya dia berfungsi pada tahap yang paling terakhir. Sudah paling terakhir lagi hanya sebagai cleaning service saja. Ya, itu mungkin kita hanya cleaning service saja kok CS, tapi ternyata lihat dia punya fungsi sangat-sangat penting. Dan bayangkan ini dari tahap 1 sampai tahap 4, ini mungkin kita sudah lebih dari. Kalau kita biasa jam 11 sampai jam 12.30. 12. Oke, berarti lagi sedikit. Sebentar Pak, share dulu kembali. Yang sekarang Pak mau kalian lihat ini reaksi kimia dari ini semua tahap ini. Tahap pertama sampai tahap keempat. Kalian lihat ini. Nah ini. Tuh, dulu yang paling yang dia kasih yang paling mendetail. Gimana? Laki-laki bisa sulit. Apakah ada yang sudah ini bisa. Oke. Ini yang tadi yang kita sudah bahas yang tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Ini kalau kita lihat reaksi kimia seperti ini, bayangkan tahap glikolisis saja hanya tahap pertama saja dia ada 10 tahap lagi, 10 sub tahap. Terus tambah lagi dengan satu reaksi antara lagi ada yang mungkin tidak ditunjukkan di sini. Tambah dengan ini siklus asam sitrat, lihat ini dia ada putar lagi, ini ada berapa tahap lagi. Terus sampai ke sini lah rantai transport, ini tahap semua. Jadi bayangkan, ini semua ini berlangsung dalam satu tarikan dan satu hembusan nafas. Jadi kalian tarik, itu kan berapa detik sih? Tidak sampai 1 detik, sepersekian detik. Jadi ketika kalian tarik nafas, hembuskan nafas, ini semua proses ini berlangsung. Bayangkan saja, secepat itu. Tetapi kalau kita pelajari secara lebih spesifik, sangat-sangat kompleks. Apalagi kalau kalian mungkin kalau di kuliah nanti, mungkin ada yang ambil biologi misalnya, atau sampai kedokteran. Ini kalian belajar ini secara lebih spesifik, kalian bisa tahu bahwa ternyata rumit. Padahal ini semua ini hanya terjadi dengan satu tarikan nafas, satu hembusan nafas. Sangat penting buat kalian untuk benar-benar bisa menghargai nafas kehidupan yang sudah diberikan. Jadi jangan sia-siakan itu, ya tuh harus senantiasa bersyukur. Karena apa? Kita hanya tahu saja tarik nafas, hembuskan nafas, tapi kita tidak tahu bahwa sel kita itu bekerja seperti ini, sekeras ini, serumit ini, ya tuh. Bayangin di tahap ini ada 10 tahap di sini, ada 1 tahap, ini lagi ada bertahap-tahap di sini, ini lagi ada buang over sana, over sini, pakai oksigen lagi untuk buang lagi sana. Itu semua berlangsung hanya supaya kita bisa menghasilkan energi. Kita tahu saja, pokoknya saya tetap hidup. Saya tidur, terus pasti saya akan bangun. Ya toh? Saya bernapas setiap saat. Tapi di dalam tubuh kita ada bekerja serumit ini, sekeras ini. Ya toh? Jadi sangat penting buat kalian untuk benar-benar menghargai apa yang sudah diberikan. Ya toh? Jadi ya pastinya dan asupan yang diberikan kepada kalian, makanan yang diberikan kepada kalian itu juga artinya bahwa jangan hanya asal kasih masuk makanan tuh, harus lihat juga ada nutrien. Seperti itu. Jadi itulah fungsi dari oksigen. Ya, sebagai apa? Sebagai akseptor elektron terakhir. Ingat ini baik-baik. Akseptor atau penerima, kan dia terima yang paling akhir tuh, dia terima yang paling akhir itu elektron. Jadi itu elektron itu kan dari makanan habis diterima oleh FADH dan NADH. Terus FADH dan NADH over lagi ke itu protein toh yang tadi yang warna ungu tuh, dia over terakhir itu elektron dikasih ke
oksigen. Jadi protein bilang, sudah, kami over ini elektron hanya untuk mau supaya ada aliran, sudah sekarang kamu buang sudah. Nah, dia kasih ke oksigen. Jadi oksigen terima yang paling terakhir, baru dia buang. Jadi makanya dia disebut sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi kalau di soal, kalau Pak tanya, bisa tahu ya, bisa jawab ya. Jadi apa fungsi atau peran oksigen dalam respirasi seluler atau respirasi aerob itu sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir yang akan membuang elektron dalam bentuk apa? Dalam bentuk uap air. Itu H2O. Itu nanti kita hembuskan. Hembuskan yang tadi Pak bilang, hembuskan ke kaca, langsung buram. Itu menunjukkan bahwa ada air. Begitu. Tetapi ini air ini juga kadang-kadang, ini air yang tadi yang ini oksigen bereaksi dengan elektron membentuk air, ini juga biasa orang bilang air metabolik. Ingat, air metabolik. Jadi air yang bisa dikatakan air yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, bukan karena kita minum, toh. Nah, begitu. Jadi air metabolit. Makanya kenapa kalau kita makan tanpa minum air pun mungkin untuk beberapa waktu masih bisa, karena ada atau kita kalau ini haus begitu, mungkin kita masih bisa bertahan karena apa? Minimal masih bisa bertahan dari itu air metabolit tadi. Karena namanya juga air kok. Gitu. Tapi kalau air metabolit sudah sedikit ya berarti melihat muncul respon kita, oh haus, makanya oke saya minum air dulu, misalnya harus tambah lagi karena kadar air di dalam sel, di dalam tubuh berkurang. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu. Jadi saya ingat, di sini kalian sudah dapat pemahaman tentang bagaimana energi itu bisa dihasilkan. Bukan dari jumlah elektron, tapi dari aliran elektron. Begitu ya. Nah, tetapi kalau kalian baca di buku, memang biasanya dia bilang 38, itu maksimum. Tetapi biasanya itu di buku itu ditulis 36 sampai 38. Jadi dia biasanya tidak maksimum 38 ATP. Kenapa seperti itu? Itu karena alasannya seperti ini. Kembali ke sini, nah lihat. Ini kan tadi apa? Glikolisis, toh? Glukosa diubah menjadi asam piruvat. Ini berlangsung di mana tadi? Sitoplasma. Nah, kadang-kadang ini piruvat ini kan sekarang dia harus bawa masuk ke mitokondria, toh? Nah, kadang-kadang kalau dia mau tembus ini membran ini, dia butuh energi. Nah, energi yang dibutuhkan itu biasanya 1 sampai 2 ATP. Makanya kalau sudah sampai di dalam sini, dia punya hasil bersih itu adalah 36 sampai 37. Karena apa? Yang 1 sampai 2 ATP itu dia sudah pakai untuk tembus ini lewat itu ini mitokondria. Jadi kalian bayangkan seperti kalau kita mau masuk kemana gitu, kita bayar uang masuk. Jadi akhirnya sampai di dalam ya kita punya uang pasti berkurang tuh, begitu. Jadi itu alasannya kalau Pak tanya ini kenapa sampai memang maksimum itu 38, tetapi kadang-kadang bisa 36 sampai 37. Karena itu, karena kita tahu bahwa glikolisis berlangsung di sitoplasma, menghasilkan apa? Piruvat. Nah, piruvat ini ketika dia mau dibawa ke mitokondria, ke dalam mitokondria untuk mengalami ini proses metabolisme lanjutan ke tahap yang berikut, itu dia harus anggap saja dia bayar dulu, bayar karcis pintu masuk. Dia membutuhkan energi. Jadi energi yang dibutuhkan untuk menembus itu dinding adalah 1 sampai 2 ATP. Jadi itu alasannya. Jadi kalau kalian lihat di buku kok beda seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Sandini, Felicia, Hussein. Belum, Pak. Belum. Hussein, Pak baru lihat di daftar. Sorry. Hussein, mau ditanyakan mungkin? Belum. Belum. Oke, jadi tinggal kita kasih waktu untuk dipelajari dulu. Nanti lihat lagi di video rekaman, kemudian ini sebentar. Jadi nanti kalian bisa lihat itu ini apa? Papu rekaman, kemudian mungkin pakai slide juga Pak akan kirim.
Indonesia juga boleh. Dan nanti terus, oh ya ini misalnya tidak hadir karena ada jadwal vaksinnya untuk NCHIPS kan jadwal vaksin. Jadi ini semua ada di vaksin. Oke, berarti mungkin Pak sebentar bisa lanjut dengan kelas 12 ya. Oke, mantap sudah. Kalian mungkin belum divaksin ya? Mungkin tidak. Kalau ini papa mama di rumah mungkin sudah divaksin ya? Saya punya mama bapak sudah, Pak. Oh iya, baik sudah. Kalian mungkin tidak perlu karena ya masih muda tuh, jadi mungkin dianggap Masih belum 17, Pak. oh masih belum 17. Oke. Jadi yang penting kalian cuma menjaga kesehatan saya supaya terhindar ya, karena ini Pak suka tahu di yang kelas 9 kemarin ini apa? Karena ada Pak teman dosen dia punya bukan besar ya, mundur sedikit boleh. Jadi Pak teman dosen kan dia positif toh, dia positif. Ternyata ini sebelum divaksin dia sudah positif, jadi tapi sudah terlanjur divaksin, jadi ya langsung bergejala dan ternyata menularkan ke suaminya dan ke anaknya juga SMP dan SMA kalau tidak salah. Tapi anaknya tidak bergejala karena kan biasanya sistem imun masih dianggap kuat ya kalau anak-anak yang kecil yang bayi apa itu memang masih belum kuat. Tapi kalau seperti kalian memang sistem imunnya kuat, jadi ya kalau virus ada di dalam kalian tidak harus sakit gitu. Tapi kan tetap saja tuh kalian bisa menularkan itu ke orang lain. Jadi ya untuk kalian tidak divaksin tetapi tetap jaga diri toh begitu. Jadi ingat kemana-mana tuh tetap pakai masker double. Kalau bisa pakai masker medis karena kadang-kadang tuh kalau tidak salah mau sekarang juga sudah tidak mau lagi pakai masker biasa mungkin ya. Kalau rumah sakit ya mereka tidak terima kalau masuk pakai masker ini harus pakai masker medis itu. Nah, mungkin di mal-mal juga ya. Seperti itu. Pak, kalau guru NCHIPS sudah divaksin, berarti ada kemungkinan kita sekolah kelas 12 nih, Kak, Pak, sekolah offline. Ya, justru karena itu, karena rencananya Juli itu mau offline, makanya harus divaksin dari sekarang. Supaya hitungannya tuh sebelum bulan Juli semua staf pengajar di seluruh Indonesia sudah divaksin supaya siap untuk pembelajaran offline bulan Juli. Maksudnya berarti kita masuk pas kelas 12 toh Pak, bukan ya, akhir Juli. kelas 11. Nah, Oh, ya. itu Juli toh, begitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Oke, berarti silakan kalian pelajari baik-baik sudah ini apa. Video ini nanti juga Pak akan kasih dia punya ini PowerPoint. Dengan demikian berakhir sudah nanti minggu depan lagi. Untuk oh ya, bagaimana saudara cari tahu tentang ini kultur ini Acetobacter pseudomonas mungkin? Saya belum cari tahu Pak. Saya belum juga, Pak. Coba dicari tahu dulu. Supaya kemudian untuk Sozima dan ini Sandini nanti baru Pak dengar lagi informasi terbaru ya, terkait SOP lomba. Iya, Pak. Kalau ada nanti saya kirim. Kemudian nanti ya Sabtu seperti biasa Sabtu, kalau bisa 8:30 saja sudah di sekolah. Jadi kan mulai jam 9. Iya, Pak. Karena nanti untuk ini Sandini kan dua mata pelajaran. Jadi nanti pasti pertama tuh harus biologi dulu. Nanti biologi dengan Mario kalau tidak salah, dengan Kak Mario, karena Kak Mario biologi juga pertama. Nanti Kak Ivan ini. Iya, Pak. Kedua, berarti Sozima juga sama. Sozima ya karena kan ini cuma satu mata pelajaran tuh Sozima dengan Mario satu mata pelajaran, berarti mau tidak mau harus yang slot jam pertama tuh jam 9 tuh. Jadi itu bagaimana lagi? Tinggal nanti baru apa yang dikerjakan oleh Sozima nanti bisa bagi juga ke tidak. Nanti ini Sozima dan Ivan kerja bahasa Inggris sama-sama ya toh. Sozima, Ivan kerja bahasa Inggris yang pertama.
ini Sandini kerja biologi yang pertama, dan Mario. Nah, berarti Sandini dan Mario biologi pertama, terus ini Ivan, ini dan ini Sozima bahasa Inggris duluan, nanti jam yang kedua Sandini fisika atau baru ini Ivan biologi. Nah, intinya seperti itu. Jadi nanti ini hari apa? Ini lusa atau lusa. Jadi nanti Jumat kita seperti biasa mungkin malam nanti baru ini kayak Jumat malam atau baru kita ini coba ini Zoom dulu toh. Nanti baru Sabtu. Iya, Pak. Eksekusi, apalagi ini akan ada istian. Ini makanya Pak sangat sayangkan yang lain tidak mau ikut ini. Pak ini kan bukan kalian duduk atau apa kayak mungkin kalian pikirnya oh kita takut karena apa harus duduk di depan banyak orang terus ini kan online sama kayak kalian kerja ini yang biasa kita kasih soal lewat Google Form hanya seperti itu saja, tidak yang oh saya harus di depan kamera baru tanya saya langsung jawab kayak Zoom begini, tidak, kerjanya tertulis. Makanya Pak sangat mengharapkan semuanya itu ikut supaya kayak anggap kayak kalau untuk biologi anggap itu ulangan biologi misalnya atau bahasa Inggris ya anggap UTS bahasa Inggris juga bisa ya toh. Makanya ini coba kalau ada lagi lomba seperti ini mungkin Pak akan wajibkan saja karena ini kan online seperti ini. I think there's nothing to lose, artinya mau kayak kalian tidak perlu kayak merasa takut atau apapun, ini cuma sekedar kerja-kerja kayak biasa kalian. Kalau salah nilai rendah atau apapun juga ya memang nama kalian ada di situ tapi kan bukan berarti kok ini orangnya siapa, mukanya yang mana, jadi kalian harus ini malu atau apapun, tidak perlu. Dan juga bersaing apa tuh kan mengasah otak dan juga ini kalian punya mental juga, apalagi tidak yang apa sih, bukan yang langsung kita ke undana atau lomba di mana yang harus ini toh seperti itu. Tapi sudah itu hanya segera ini. Jadi untuk Felicia dan Felicia juga tidak ikut ya itu. Makanya Pak sangat sayangkan, coba semuanya ini bisa ikut baik. Jadi Sozima dan Sandini ya. Jadi nanti baru mungkin besok malam baru kita Zoom dengan yang teman-teman yang lain. Oke, itu saja. I'll see you next week. Pak masih menunggu kabar dari yang lain terkait kultur bakteri itu ya. Tolong cek dulu di online. Oke, itu saja. Thank you very much. I'll see you next week. Thank you, Pak. Ya. Thank you. Thank you, Pak. Bye. Oke, ya, bye. See you all.